Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fenomena laki-laki menggunakan pakaian cingkrang itu marak di mana-mana. Bahkan ada, kalau temannya tidak cingkrang itu dianggap ndak nyunah gitu. Ndak nyunah itu bisa berarti ndak ngerti sunnah. Ndak nyunah bisa berarti nggak mengikuti sunnah Rasul atau ndak mengerti sunnah Rasul. Saya termasuk orang yang disindir ya Pak ya, ahli hadis tapi ndak nyunah gitu. Alhamdulillah bisa diskusi dengan teman yang membuat buku kenapa celana itu harus cingkrang. Enak Ibu bapak kalau kita ada teman diskusi gitu, sehingga ilmu kita jadi tambah, yang awalnya belum tahu menjadi tahu. Jadi diskusi itu mohon maaf bukan media mencari menang kalah, tapi dijadikan media tolabul ilmi. Saya temukan di buku beliau itu seakan-akan hadisnya banyak, tapi ternyata hanya ada 2 gitu. Cuma yang satu dikeluarkan ini dengan redaksi ini, sehingga kesannya hampir 12. Padahal substansinya hanya 2. Alhamdulillah saya cari lagi, siapa tahu dapatkan dalil yang lain. Ketemu dalil-dalilnya itu satu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah, anna Rasulullah qala, berarti ini hadis qauli, pernyataan Rasul. La yanzurannallah, Allah tidak bakal melihat yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, ila kepada man, orang jarra yang menjulurkan izarahu, sarungnya, batoron, lantaran sombong. Jadi kalau ada di antara kita yang menjulurkan pakaian, itu besok di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah. Ini sinyal ancaman yang luar biasa. Padahal kenikmatan kita justru ketika kita bertemu dengan Allah. Walaupun tidak ada kata haram, kayaknya sudah bisa disimpulkan hukumnya tidak boleh, bahkan mungkin jadi apa? Haram, karena adanya ancaman itu. Lah yang kedua,
hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala Rasul dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullah, Allah tidak bakal melihat ila kepada man, orang jarra yang menjulurkan saubahu, pakaiannya, gamisnya gitu. Khuyala, lantaran kesombongannya. Masya Allah, dikeluarkan Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Malik. Masya Allah, terkenal hadis ini. Ini juga ancaman bagi orang yang menjulurkan pakaiannya. Kemudian hadis yang ketiga dari Abdullah ibnu Umar juga, anna ibnu Amr haddatsahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, bainama rajulun, ketika ada seorang, kita tidak tahu siapa itu, yang jelas sahabat, yajurru izarahu, yang menjulurkan kainnya, pakaiannya, sarungnya, min khulayai, karena kesombongannya, khusifa bihi, waduh, akan ditenggelamkan. Ini ancaman yang luar biasa. Lantaran pakaiannya itu, fahuwa yatajaljal fil ardi, jalannya itu sehat-sehat, masya Allah, bengkak-bengkok, ila yaumil qiyamah, sampai di hari kiamat. Ancaman lagi yang keras dari Rasul, sinyal larangan ini menuju kepada yang haram. Saya temukan lagi hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Abu Sa'id ini ditanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, izaratul muslim ila nisfi sak, pakaian muslim itu sampai batas tengah betis. Itu namanya pakaian apa? Cingkrang. Nah, seperti ini, tengah betis. Kalau saya tengah betis atau bawahnya betis itu, nah ini yang diancam. Itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Alhamdulillah, dengan sekian banyak hadis, insya Allah kalau disimpulkan, ini bagi laki-laki bukan bagi perempuan, mestinya sarung atau celana itu jangan sampai dijulurkan kecuali sampai batas apa? Betis, tengah betis. Yang menjulurkan diancam akan ditenggelamkan ke bumi, jalannya tergonta-gantai, diancam tidak akan dilihat oleh Allah, bahkan diancam walahum adzabun syadid, dia nanti akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Nah, Bapak Ibu, kalau ngajinya seperti ini, masih berani bapaknya anak-anak tidak cingkrang? Enggak akan berani, Pak. Enggak akan berani. Biasanya jamaah itu kalau enggak yakin, sini baca hadisnya. Nah, timbangan nih, jari nih.
sudah pegangi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ceritanya. Sehingga berani sekali penyusun buku ini orang yang pakaiannya itu cingkrang, itu adalah pakaian yang afdal. Orang yang pakaiannya cingkrang, itulah yang suci. Ada 5 kesimpulan di buku yang beliau sampaikan. Saya dalam kapasitas yang diajak diskusi, ditanya oleh moderator, gimana Ustadz, ada komentar apa tidak? Kalau nggak ada komentar, selesai diskusinya. Terima kasih. Saya senang diskusi gini. Mohon dibaca lagi hadisnya pelan-pelan. Ternyata hadis-hadis yang membicarakan cingkrang itu ada ilahnya, batoron, ilahnya khuyala. Jadi kalau dia itu tidak cingkrang, berpakaian isbal karena sombong, itu namanya hadis mu'al. Hadis yang ada ilahnya, ada sebab musababnya. Maka kalau kita bicara hukum, penting ini, karena hukum itu akan selalu berubah sesuai dengan sebab apa? Musabab. Artinya apa? Kalau ada teman kita yang tidak cingkrang, tapi dia tidak sombong, boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Boleh. Itu bicara fikih begitu. Babi haram, iya. Tapi kalau ilahnya itu nggak ada makanan kecuali babi, boleh enggak? Boleh dimakan. Itu ceritanya, hukum itu berubah sesuai dengan sebab musababnya. Oleh sebab itu nggak boleh menilai orang lain dengan kacamata sendiri. Tanya, Ustadz kan ahli hadis, kenapa? Kok celananya tidak cingkrang? Gitu, harus gitu tanya. Siapa tahu Ustadznya punya alasan. Iya, kakiku gudiken, nek ngene dirubung laler. Oh berarti Ustadz ini punya alasan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Begitu. Ojo dirasani. Belum tentu loh. Rasan-rasan sampean benar, belum tentu. Jadi itu ceritanya. Masya Allah. Kita coba sekarang. Sampai batas mana sih pakaian muslim boleh dijulurkan itu? Tadi kan ketemu pakaian muslim sampai batas tengah betis. Mohon maaf Bapak Ibu, hadisnya sepotong. Ini bahaya. Ngambil dalil hanya sepotong. Lupa terhadap potongan yang kalau hadis ini diambil utuh dari berbagai referensi, maka tulisan saya selalu ada dalam kurung. Oh, tambahan ini ada di Sahih Bukhari nomor sekian. Tambahan ini ada di Sahih Muslim nomor sekian. Ziyadatu siqah maqbulah.
tambahan informasi dari perawi yang kredibel itu bisa diterima. Karena hafalan perawi kadang-kadang kurang cespleng, tapi temannya hafalannya seluruh redaksi Rasul bisa ditangkap. Kan kemampuan perawi bergantung masing-masing. Nah, dengan takhrid di mana saja hadis ini berada, redaksinya dikumpulkan, ketemu nanti ada tambahan. Saya temukan tambahannya apa? Wala haraja, tidak ada dosa, tidak ada masalah. Aula junaha fima bainahu wa bainal ka'baini. Oh, kalau gitu boleh dilorot lagi, tidak harus sampai tengah betis. Itu kelanjutannya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau dibaca utuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izaratul muslim ila nisfi saq, koma. Kalau hanya ini kesannya hanya sampai tengah betis. Tapi kalau dilanjutkan, enggak apa-apa, dijulurkan lagi ke bawah, enggak ada masalah. La junaha. Kalau begitu apa harus sampai tengah betis? Enggak. Boleh dilembrkan lagi, hati-hati sampai batas mata kaki itu. Jadi dilembreno, dijulurkan, silahkan. Pesan Rasul, jangan sampai mata kaki. Pertanyaannya, kalau begitu mata kaki boleh tertutupi apa tidak? Pertanyaannya, kalau begitu mata kaki boleh enggak dijuluri? Enggak gampang jawabnya, Pak. Kenapa? Ada kaidah berpikir batas enggak masuk. Tapi ada kaidah yang kedua, batas itu masuk. Ini ijtihad, kiro. Bagi yang kacamatanya pertama, berarti mata kaki tidak boleh ditutupi karena batas, tidak boleh masuk. Tapi pakai yang kedua, pola pikir yang kedua, berarti mata kaki masih boleh ditutupi. Ini wilayah kiro. Makanya tidak boleh merasa benar sendiri. Merasa benar boleh, paling benar tidak boleh. Wong ini wilayah fikih, upaya memahami tuntunan Rasul. Maka kalau teman saya kok mata kakinya tidak dijuluri, berarti dia menggunakan pola pikir batas itu tidak masuk. Tapi bagi teman-teman kok mata kakinya masih ditutupi, berarti dia punya pola pikir batas itu masuk. Nah, ketika diskusi saya ditodong Ustaz sendiri, masuk apa tidak? Masuk. Saya. Kenapa masuk? Coba di dalam wudhu, basuhlah tanganmu sampai batas siku. Siku masuk enggak? Masuk. Basuhlah kakimu sampai batas mata kaki. Mata kaki masuk enggak? Masuk. Juluri sampai batas mata kaki, berarti mata kaki masih boleh dijuluri. Ini kira-kira kok gitu. Terus mana yang benar Ustaz? Wallahu a'lam. Wong kira-kira.
Ya kita akhiri dengan wallahu a'lam. Andaikan Rasul masih hidup, kita SMS. Saya pernah dengar nomor Rasul itu 007 gitu. Enak, selesai sudah. Kemana kita mencari kebenaran? Wong MK sudah ngedok ya Allah. Sudah selesai perjuangan. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Saya nggak sedih lagi sudah. Iya. Itu ceritanya. Nah, yang mempertajam kenapa saya pakai kaidah masuk? Berikutnya teksnya. Nah, makana asfala min ka'baini fahuwa finnar. Kalau sudah pakaian itu di bawah mata kaki, baru diancam neraka. Teksnya begitu. Jadi jangan diambil sepotong. Kalau ada redaksi dari Rasul, kalau sudah di bawah mata kaki diancam neraka, kalau gitu mata kaki boleh tidak ditutupi? Boleh. Itu ceritanya begitu. Ini kira-kira tapi alhamdulillah ada dasar hukumnya. Sekarang pertanyaannya, tolong dihitung di bawah mata kaki berapa senti? Tolong dihitung. Ya. Kalau ada yang jawab sekian senti Ustaz, bohong. Kalau ada hadisnya palsu. Loh kok bisa palsu? Zaman Rasul tidak ada istilah sentimeter. Sampai ngotot batasnya setengah senti, bohong. Hadisnya gitu, tambah bohong. Kenapa bohong? Kalau kita hidup zaman Rasul belum ada istilah sentimeter. Nah, kalau merasa kesulitan, gunakan bantuan hadis yang lain gitu. Ini namanya kajian hadis bukan parsial tetapi komprehensif. Itu yang saya tawarkan di mana-mana. Di bawah mata kaki nanti ada unsur irkha. Irkha itu kalau diterjemahkan bahasa Inggris nyaruk bumi gitu loh. Kalau sarungnya ini sudah ngelembrek, sudah nyaruk bumi. Nah, karena nyaruk bumi bisa saja najis, nanti sholatnya tidak sah. Bisa. Karena ngelembrek nanti sama dengan pakaian wanita dikutuk lagi. Begitu cara memahaminya. Ketemu, oh di bawah mata kaki itu ternyata sampai nyaruk bumi. Kebetulan hadis ini merespon perilaku penguasa Bizantium, penguasa Romawi. Wakil rajanya itu kayak kemanten itu loh, Pak. Nyaruk apa? Bumi. Ini pesan moralnya, kalian jangan seperti mereka. Apalagi kalau difahami kontekstual. Ya Allah, di zaman kita hidup bersama Rasul, siapa sih yang punya lembaran kain banyak? Rata-rata kita ini hanya punya selembar kain. Kalau kainnya sempit, bebetkan, sarungkan. Sehingga ijma ulama, auratnya laki-laki sewaktu sholat pusar sampai lutut. Iya. Tuh kondisi kalau kita hidup sama Rasul. Fa'ayuna lahu saubani. Siapa di antara kami yang punya 2 lembar kain?
Kalau ndak haji saja itu kayak nggak dianggap oleh Rasul supaya lebih sempurna pakai 2 lembar kain. Yang satu untuk sarung, yang satu untuk selendang. Itu paling resminya sudah, paling hebatnya. Dan mohon maaf, gamis ini bukan hanya pakaian sholat, pakaian keseharian. Maka ketika kita gamisan zaman Rasul, kalau berdoa angkat tangan, kelihatan putih ketiaknya Rasul. Kalau sujud sambil memekrokkan tangannya, kelihatan putih ketiaknya Rasul. Itu gamis yang dipakai oleh Rasul. Biar paham. Maka kalau saya pakaian seperti ini, lengannya pendek, apalagi lengannya panjang, mengklaim ini gamisnya Rasul, keliru. Sebab kalau saya berdoa sambil angkat tangan, enggak kelihatan apa? Ketiaknya. Ini berarti bukan gamisnya Rasul. Itu supaya paham. Kita tidak mempermasalahkan, yang penting menutup aurat. Apakah pakai pakaian gini, pakaian sarungan saja, tidak ada mas. Pakai celana, tidak ada mas. Syariatnya menutup aurat gitu. Jadi tidak harus pakaian kayak Rasulullah. Wah, kalau harus pakai Rasulullah, bahannya kayak apa ya gitu, kadut mungkin ya, kainnya itu loh kayak apa gitu. Itu ceritanya, sehingga faham dalilnya sahih, tapi hadisnya ada ilahnya, ada sebab musabab.